Selamat siang Pak Karnadi, Bapak Ibu Guru, para orang tua dan juga teman-teman. Selamat siang. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai SDGs ekosistem darat. Jadi pertama-tama alasan saya memilih ekosistem darat ini untuk memberitahu apa yang ada di dalam ekosistem darat ini. Apa itu ekosistem darat? Jadi ekosistem ini suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup yang disebut biotik dan lingkungan fisik abiotik. Tujuan dari SDGs ekosistem darat ini itu untuk melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjut ekosistem darat, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Kenapa sih kita memerlukan kerjasama dalam bidang kehidupan? Jadi kerjasama ini sangat penting untuk tujuan pembangunan berkelanjutan pada lingkungan, restorasi, dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan. Di sini ada 3 alasan kenapa diperlukan. Yang pertama itu ada kompleksitas isu. Jadi isu ini yang kompleks memerlukan pengetahuan serta sumber daya dari berbagai bidang. Yang kedua ada pembagian tanggung jawab. Jadi setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan keahlian dan sumber daya mereka. Yang ketiga ada peningkatan efisiensi. Jadi efisiensi ini meningkat dalam mencapai tujuan. Misalnya melalui pembagian tugas, koordinasi kebijakan, dan keterpaduan kebijakan. SDGs ekosistem darat dalam pandangan agama. Jadi dalam konteks ini sikap dan pandangan agama dapat dilihat berbagai dukungan terhadap upaya-upaya untuk menjaga dan merawat alam yang merupakan bagian dari martabat manusia sebagai penjaga ciptaannya Tuhan. Nah, cara melakukan merawat alam dan menjaga alam ini kita bisa melakukan dengan menanam pohon agar menghasilkan udara yang bersih dan juga sejuk yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 15 dikatakan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakannya dan memeliharanya. Yang artinya Tuhan menempatkan kita di dunia ini yang indah seperti di Taman Eden untuk memelihara dan menguasakannya, bukan untuk menikmatinya saja. Prinsip norma dan keadilan. Prinsip ini berfokus pada perlindungan, restorasi, dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat. Di sini ada 4 prinsip norma, yaitu ada kesopanan, kesusilaan, agama, dan juga hukum. Di kesopanan ini kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan tidak boleh mengganggu hewan liar. Dalam kesusilaan kita tidak boleh mencemari lingkungan. Dalam agama, kita harus kasih sayang dan kepedulian terhadap alam dan juga pengelolaan sumber daya dengan bijaksana. Di hukum ini, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah salah satu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan lingkungan serta ekosistem darat. Perubahan sosial dan globalisasi. Jadi perubahan sosial ini dapat memengaruhi keadaan masyarakat tentang pentingnya ekosistem darat. Ketika budaya lain menghargai alam dan lingkungan, kita lebih cenderung melindungi dan merestorasikan ekosistem darat. Di globalisasi ini membawa teknologi baru yang dapat digunakan untuk mengelola sistem ekosistem darat ini. Contohnya pemantauan hutan dan sistem informasi geografis. Apakah melestarikan pohon itu penting? Sangat penting. Kenapa? Karena dengan melestarikan pepohonan akan menjadi kelestarian alam.
Selain melestarikan pohon, bagaimana sih biar ekosistem darat ini tetap baik? Supaya tetap baik ya kita harus menjaga ketersediaan air. Bagaimana jika kita tidak menjaga ekosistem darat? Kalau nggak menjaga ekosistem darat, kemungkinan tanah akan rusak, akan kehilangan kesuburan, sulit ditanami, dan akan banyak membawa bencana. Apakah Bapak masih melihat pohon? Masih Bagaimana sih kalau pohon itu nggak ada di Tasik ini? ya akan gersang ya, tanah akan tandus, udara akan panas sekali. Kemudian kalau nggak ada pohon mungkin ya apa? Jadi suasana akan ini kurang baik, agak asri. Ya sudah, segitu aja dulu dari wawancara saya. Terima kasih. Di sini saya juga membuat survei tentang kondisi ekosistem darat di Tasik dan apakah ekosistem ini mempengaruhi hidup mereka. Jadi kesimpulan dari survei yang saya bikin ini bahwa 75,9% mengatakan kondisi ekosistem di Tasik ini sedang baik dan 24,1% mengatakan ekosistem darat di Tasik ini sedang buruk. Dan mereka juga menjawab bahwa 79,3% ini mempengaruhi kehidupannya dan 20,7% menjawab tidak mempengaruhi hidupnya. Modus median min umur responden. Jadi ini ini diambil dari survei sebelumnya. Min itu rata-rata. Jadi kita menjumlahkan semua umur dari survei kita yang tadi, lalu membagikannya dan mendapatkan hasil rata-rata. Cara mendapatkan pembagiannya ini adalah melihat seberapa banyak orang yang tadi kita bikin surveinya, yang maksudnya yang menjawab survei di kita. Misal di aku itu ada 31 orang yang menjawab. Berarti 479 ini dibagi orang yang tadi menjawab kita, yaitu 31, hasilnya 15,451. Di sini ada modus. Modus ini diambil dari seberapa banyak umur yang muncul yang muncul di survei kita. Yaitu di saya itu ada umur 15, muncul sebanyak 7 kali. Di sini ada median. Median ini diambil dari titik tengah-tengah umurnya. Hello teacher. Jadi saya juga membuat solusi. Solusinya itu pupuk cair. Karena pupuk cair ini dapat menyuburkan tanaman dan pepohonan. Karena tadi di survei sebelumnya itu kan ada yang mengatakan bahwa ekosistem darat di Tasik ini sedang baik, makanya saya membuat solusi yaitu pupuk cair. Ini adalah tutorial membuat pupuk cair. Friend, now I will show you how to make liquid like fertilizer. First, prepare a receptacle, then put 1 liter of rice water into the receptacle. After that, add 25 grams of brown sugar and dissolve it with a spoon. And then add 2 cups of EM4 bottle into the receptacle and stir until evenly mixed. After that, we transfer the liquid fertilizer into the bottle. We close the bottle and let it sit for 1 day.
Hello teacher and friend. Hello. Dan ini setelah didiamkan selama 1 hari. Ini adalah neraca saldo. Jadi jumlah alat dan bahannya itu ada di 36.500. Di sini juga saya membuat cerpen berjudul Hutan Harapan. Jadi saya akan menjelaskannya dengan sinopsisnya saja, dengan yang singkat. Jadi pada suatu hari ada seorang anak laki-laki bernama Arka. Arka ini kepala suku dari Hutan Harapan ini. Dia juga diajarkan untuk menghormati berbagai makhluk hidup. Dan Arka ini juga tahu bahwa setiap pohon, setiap binatang, dan setiap tetes air memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, pada saat Arka berjalan, Arka ini menemukan berbagai hewan seperti monyet yang berpindah-pindah dari dahan ke dahan dan melihat burung yang berkicau merdu. Dan Arka ini juga melihat ada serangga yang sedang sibuk kerja. Dan Arka ini juga membantu untuk dekomposisi dan menyuburkan tanah. Arka ini terus berjalan dan ia menemukan pohon yang sangat besar. Pohon ini dijuluki adalah pohon kehidupan. Nah, Arka ini duduk di pohon besar itu dan sambil merenung tentang keajaiban alam di sekelilingnya. Tapi Arka juga tahu dan melihat beberapa hutan ini lagi menghadapi ancaman dari manusia luar, seperti pepohonan yang ditebang, pembersihan lahan untuk pertanian. Karena ini, Arka bertekad untuk melindungi hutan harapan ini dengan cara mengumpulkan para pemuda dari desa untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang dapat diambil. Mereka ini mengadakan pertemuan rutin dan berbagi pengetahuan tentang hutan dan merencanakan aksi nyata. Dari setiap langkah yang mereka ambil, mempertimbangkan dampaknya. Mereka belajar dari alam dan mengamati bagaimana setiap makhluk hidup berinteraksi dan beradaptasi. Semakin lama Arka dan para desa ini melakukan aksi nyata, mereka jadi tahu apa yang dimaksud dengan suara angin yang berbisik, gemercik air sungai, dan nyanyian burung menjadi pesan penting untuk keajaiban alam. Dan Arka dan para desa ini berjanji untuk melindungi hutan harapan ini. Di sini saya juga melukis tentang ekosistem darat ini. Di dalam lukisan yang saya buat ini ada artinya. Artinya itu adalah bagaimana pepohonan, tanaman, dan tumbuh-tumbuhan ini bisa hidup subur tanpa ada yang merusaknya. Terima kasih. Oke, baik. Semuanya. G-O-D, good job, asik. Good job, asik. Gimana Raymond? 1 sampai 10, kira-kira hasilnya berapa? 8. Pede, berarti masih di atas KKM gitu ya. Wes, amin ya, amin di atas KKM. Terus, aku mau nanya satu lagi. Setelah ini nyampe rumah kamu mau ngapain? Mau belajar buat hari Jumat atau ngapain? Gak tahu, oh masih gak tahu. Berarti masih antara mau belajar, main game, tidur, ataupun yang lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Silakan. Siap menjawab? Siap. Oke, minta tolong yang bahasa Indonesia. Oke. Ya, Raymond, masih ada 1 hari buat revisi yang besok ya, karena memang kamu sepertinya belum pernah saya konsultasi ya. Belum pernah. Oke, baik. Raymond, itu judulnya apa? Itu kan hanya cuplikan dari ini kan, kamu sudah memberikan ya.
terus kamu tulis di situ nggak copy paste ini judulnya apa kan nggak judulnya cerpen atau apa ya Cerpen. judulnya cerpen Cerpennya. judul cerpennya apa Oh, Hutan Harapan. nah paling atas harusnya kan judulnya ya karena di situ kan copy paste kalau teman-temannya kan hanya ditulis sinopsisnya tadi kan ya cerpen sinopsisnya bagaimana kalau itu kan mirip sangat mirip dengan bagian orientasi di yang apa lembar yang kamu kumpulkan saya terus berikutnya Raymond itu kalau di awal kalimat biasanya tulisannya gimana Raymond? Awal paragraf bagaimana teknik penulisannya bagaimana? Secara teknis menulis kalimat di awal paragraf harusnya bagaimana? Tuh MC-nya ngerti nggak? MC-nya ngerti nggak? MC-nya apa? Ya, dalam kan, itu kan. Nah, itu kan semuanya lengkung, itu semuanya kan dia. Terus ada di awal kalimat kamu tidak menggunakan huruf kapital, ya seperti itu ya hal-hal sederhana gitu kan ya. Lalu berikutnya lagi yang namanya cerpen itu kan selalu ada salah satu cirinya yaitu menggunakan kalimat langsung atau di dialognya. Nah, kalau semuanya dialog itu namanya naskah drama, tetapi kalau ada narasi dan dialognya ini cerpen, ya bedanya seperti itu. Karena ini tidak dipentaskan maka namanya adalah cerpen. Nah, dari awal sampai 5 lembar yang kamu serahkan ke saya itu belum ada dialognya satupun, ya tidak ada dialognya satupun. Nanti masih ada waktu 1 hari, ya kamu bisa menambahkan, kamu bisa membuatnya lebih baik sehingga besok bisa misalnya disebutkan siapa boleh ya. Kecuali besok kamu MC ya misalnya atau kamu ngomong kamu jam dibawa ke sekolah lagi ya tapi sudah direvisi. Nah saya punya bukti bahwa kamu sudah mengerjakan. Oke ya oke aja. Baik, boleh dilanjut? Boleh, terima kasih waktunya. Tolong Raymond ke slide 9 Raymond. Ini ternyata ininya sama dengan varian tadi Hello ya. teacher and friend. Ada ketidakkonsistenan 9. Satu lagi. Jumlah respondennya berapa Raymond? Di Google Form-nya 31. Tapi lihat tabelnya itu sampai 80 loh. Hampir 80. 76. Terus yang kedua itu 24. Jadi 100. Nah, kesalahan Raymond, Ibu tahu kesalahannya. Di kesimpulannya itu dalam persen, tetapi ini tidak dikatakan bahwa grafiknya atau diagram batangnya dalam persen. Ya, jadi kalau memang sumbu Y atau sumbu vertikalnya itu kan jumlah ya. Itu untuk menyatakan jumlah. Jadi ini orang kalau membaca jumlahnya memang 76 dan 24. Jadi bukan 31. Itu ya. Kesimpulannya udah memenuhi apa yang kamu ambil dari respondennya, tetapi diagramnya belum ya. Terus satu lagi, udah itu aja ya. Lupa. Nah, ini 75,9% itu didapatnya dari mana, Raymond? Dari Google Form-nya atau dari apa? Itu jadi di kesimpulannya ya, jadi mereka menjawab bahwa kondisi ekosistem di Tasik 75,9%. Diambil dari Google Form-nya. Coba nanti dilihat lagi, soalnya barusan Ibu hitung dengan responden 31 itu kalau 75,9% itu orangnya nggak bulat, ada komanya, kan nggak mungkin ya kalau jumlah orang itu tidak bulat gitu ya. Mungkin ada responnya, Ibu takutnya responnya lebih dari 31 atau kurang dari 31. Nanti dicek lagi di Google Form-nya, diperbaiki lagi di BPT-nya. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin. Apakah melestarikan Hello teacher and friend. Now I will show you how to make liquid light. Oke, baik. Terima kasih Raymond. Ibu mau bertanya. Kan kamu di solusinya membuat yang namanya pupuk cair.
Tadi di situ dijelaskan untuk pupuk cairnya sendiri kamu udah buat berapa hari atau udah mulai kapan itu bikinnya? Waktu itu hari antara Jumat atau Sabtu. Jumat atau Sabtu kemarin? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Berarti baru 5 hari ya, kira-kira 5 hari. Ya. Nah itu kan tadi di video Raymond pakai gula merah terus M4 ya. Ada lagi nggak selain itu? Nggak ke video atau memang hanya itu aja dia bahannya? Itu saja. Nah, kalau tidak salah ya, untuk pembuatan pupuk cair itu kan M4 itu sebagai bioaktivatornya ya, di sana ada bakteri nanti yang menguraikan. Sedangkan yang gula merah itu nanti sebagai energi si bakterinya. Sedangkan yang diuraikan dia nanti apa gitu untuk pupuk komposnya itu kamu pakai sampah-sampah rumah tangga nggak kayak misalnya sampah-sampah sayuran, sisa sayuran atau apa? Tidak. Berarti air doang keluarnya. Ya. Tapi airnya ibu lihat kayak keruh gitu, kamu pakai air Air beras. Oh, air beras. Oke. Nah, terus seharusnya itu berlangsung secara anaerob. Anaerob itu berarti tanpa oksigen ya. Diamkan selama kurang lebih 1 sampai 2 minggu lah. Nanti baru setelah itu bisa dipakai si pupuk cairnya. Nanti kira-kira Raymond gunakan kemana itu pupuk cairnya kalau sudah jadi? Tanaman. Tanaman. Raymond punya tanaman di rumah. Ada. Oke, jangan sampai nanti kamu udah bikin susah payah tuh, udah jadi nanti jangan dibuang ya, jangan hanya untuk melengkapi proyek kinerja ini kamu bikin, kemudian kesananya nanti terlupakan. Silakan digunakan karena tadi sebagai contoh kecil melestarikan ekosistem darat, menyirami tanaman-tanaman supaya tumbuh lebih subur. Nanti silakan difoto kirim ke ibu ya, nanti kamu ketika itu sudah cair, sudah jadi dan mengaplikasikannya ke tumbuhan sekitar rumah Raymond. Oke, cukup. Ada lagi? Baik, Ibu Lucy, ada yang mau ditambahkan? Pertanyaannya mau dipakai di mana? Sudah terjawab berarti Bu? Sudah terjawab. Tapi Oke. komentar Raymond, coba kamu berani bicara yang lanjut terus. Sip, mantap. Sekarang kita ke tanggapan orang tuanya. Oke. Senyum Raymond. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Kepala Sekolah, para ibu guru, bapak guru, dan para orang tua murid, serta para murid teman-teman dan sekalian. Tanggapan saya mengenai hari ini ya sebetulnya sungguh luar biasa ya. Saya pikir sekolah tuh seperti zaman dulu gitu ya. Sekarang pelajarannya kayak pakai kurikulum TK, jadi memang harus aktif ya murid-murid itu ya, bisa presentasi dan sebagainya. Dan saya baru merasakan hari ini memang apa ya, semua murid juga sama ya, memang harus dituntut ya, bisa bikin proyek atau bikin apa ya semacam studi gitu ya, studi literatur juga. Dan luar biasa ya, ini mungkin dari apa ya arahan dari Bapak Ibu guru semuanya. Ya mungkin cukup itu aja. Terima kasih. Ya Raymond boleh duduk. Akhirnya Raymond juga. Akhirnya sekarang waktunya kita pulang.